Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, mari kita menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat ini. Coba ambil napas panjang dan rileks. Kali ini kita bakal menyelami sebuah perjalanan meditatif yang ditulis oleh Rinto Susanto. Kita akan membongkar satu gagasan yang luar biasa menarik, bahwa kebijaksanaan terdalam itu kadang nggak datang dari buku tebal, tapi justru dari hal-hal terkecil di sekitar kita. Iya, kita bicara soal rumput dan semut. Sekarang coba jujur deh, pernah nggak sih Anda benar-benar meluangkan waktu buat mendengarkan alam? Pertanyaan ini kedengarannya simple banget, tapi ngena. Saya mau ngajak Anda semua buat sedikit ngerem pikiran yang lagi jalan terus ini. Coba bayangkan, Anda lagi duduk di luar, meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah rumput yang sejuk, dan Anda benar-benar sadar merasakan tekstur bumi di bawah tangan Anda. Penulis cerita ini ngasih tahu kita satu hal yang keren banget. Ketika kita benar-benar hadir seutuhnya, tanpa distraksi HP atau mikirin kerjaan yang belum kelar, kita mulai bisa mendengar kebijaksanaan dari hal-hal yang biasanya cuma kita lewati begitu saja. Oke, mari kita masuk ke momen pertama dari cerita ini. Bayangkan sang pencerita kita tadi yang udah benar-benar menyatu dengan alam, perlahan menunduk ke bawah. Dan di detik itulah, tiba-tiba dia merasa seolah-olah rumput yang lagi dia sentuh itu ngomong langsung ke hatinya. Nah, ini bukan berarti hal mistis atau horor ya. Ini tuh sebuah metafora yang indah banget tentang koneksi batin antara kita manusia dan alam ketika kita mulai mempraktekkan kesadaran penuh. Ternyata, rumput ini punya pesan yang sangat dalam buat kita. Coba dengar pengakuan dari sudut pandang si rumput ini. Dia bilang, setiap hari aku diinjak, tapi aku tak pernah marah, karena memang peranku adalah harus diinjak. Wah, coba resapi kata-kata itu sebentar. Sabar banget kan? Secara harfiah, sangat membumi. Rumput ini ngajarin kita soal penerimaan radikal terhadap realitas hidup. Kadang hidup terasa berat atau nggak adil, tapi si rumput ini nggak marah sama dunia. Dia nggak menolak takdirnya, malah memeluk perannya dengan lapang dada. Kedamaian batin kayak gini tuh jujur aja susah banget dicapai sama kita-kita ini kan. Tapi cerita rumput ini gak berhenti di sekedar pasrah loh. Ini bagian yang paling epik. Si rumput cerita kalau manusia datang buat mangkas dia habis-habisan, dia sama sekali nggak panik. Coba kita bandingin deh. Di satu sisi, ada penderitaan fisik. Dia diinjak, dipotong, dihabisi. Tapi di sisi lain hasil spiritualnya apa? Dia justru tumbuh kembali lebih muda dan lebih segar. Jadi poin pentingnya di sini, rumput mengubah rasa sakit dan rintangan itu menjadi bahan bakar. Dia pakai momen dipangkas itu sebagai katalis ajaib untuk memperbarui dirinya. Benar-benar ketangguhan yang luar biasa. Keren banget ya si rumput. Nah, sekarang alam punya cara lain buat nguji pencerita kita. Kita masuk ke pertemuan kedua. Tiba-tiba ada seekor semut merah yang merayap pelan melewati tangannya. Wajar dong kalau pencerita kita langsung heran, atau mungkin agak deg-degan. Kita semua tahu reputasi semut merah kayak gimana. Mereka kan biasanya agresif banget, hobi gigit siapa aja yang masuk ke wilayahnya. Tapi anehnya, semut merah yang satu ini damai-damai aja. Dia sama sekali nggak nyerang. Otomatis kita pasti mikir, loh kok bisa? Dan inilah jawaban si semut yang rasanya kayak tamparan buat kita semua. Waktu ditanya kenapa dia nggak gigit, dia jawab, "Aku tidak menggigitmu karena engkau meletakkan tanganmu dengan kesadaran dan kesengajaan. Kalau aku menggigit yang lain, itu semata-mata untuk mengingatkan mereka agar sadar." Gila kan? Motivasi si semut merah ini ternyata bukan karena dia pemarah. Dia menggigit itu sebagai alarm alami. Sengatannya itu sengaja buat nyentak manusia yang lagi lengah. Manusia yang sering lakuin sesuatu secara otomatis tanpa niat dan tanpa makna. Jadi kalau kita bedah maknanya, si semut merah ini sebenarnya lagi ngajarin kita soal apa sih? Ya ini adalah konsep mindfulness atau kesadaran. Dan ingat ya, mindfulness itu nggak cuma soal duduk diam bermeditasi. Ini adalah praktik aktif sehari-hari. Gimana kita menanamkan niat, sengaja hadir secara fisik dan mental di setiap hal yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Semut merah tadi ngingetin kalau banyak banget dari kita yang hidupnya kerasa hampa karena kehilangan kesadaran ini. Coba deh refleksi sebentar. Hari ini aja, seberapa sering Anda makan, jalan, atau ngetik di depan laptop, tapi pikiran Anda entah kemana. Hidup udah kayak robot aja yang jalan pakai mode autopilot. Nah, setelah semut merah yang ngasih pencerahan itu pergi, muncul nih tokoh ketiga kita, aktor terakhir di panggung alam kita hari ini, seekor semut hitam yang ukurannya cukup besar. Semut hitam ini kelihatannya sibuk banget. Dia mondar-mandir, bolak-balik terus di depan sang pencerita. Tapi yang bikin bingung, dia tuh kayak nggak punya tujuan, nggak ada rute pasti atau makanan yang lagi diincar. Rasa penasaran pencerita kita kumat lagi dong. Ditanyalah si semut hitam ini, ngapain sih mondar-mandir kayak yang sia-sia gitu? Dan coba tebak apa jawabannya. Jawaban si semut hitam ini benar-benar penuh dengan keyakinan tingkat tinggi. Dia bilang, Tuhanku memperjalankan aku untuk mondar-mandir seperti ini. Aku sama sekali tidak khawatir.
karena hanya dengan berlalu lalang saja aku tahu aku akan tetap mendapatkan makanan. Wah, lihat betapa bebasnya dia dari rasa takut. Kecemasan masa depan tuh sama sekali nggak ada di kamus si semut ini. Dia adalah contoh sempurna dari kepasrahan dan rasa percaya yang total. Dia nggak pusing mikirin apakah nanti di ujung jalan ada remah roti atau gula. Cukup berjalan sesuai kehendak Sang Pencipta, dan dia yakin rezekinya udah dijamin. Biar lebih gampang kita terapkan di kehidupan nyata, mari kita bedah logika kepasrahan si semut hitam tadi ke dalam 3 langkah simpel. Langkah pertama, terima dulu jalan yang udah digariskan, nggak usah kebanyakan protes. Langkah kedua, jalani prosesnya setiap hari tanpa harus dikuasai rasa pamik atau khawatir berlebihan. Dan langkah ketiga, percaya penuh kalau Yang Maha Kuasa pasti mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita bisa ngelepasin ilusi bahwa kita memegang kendali atas segalanya dan berserah diri pada kehendak yang lebih tinggi, hasilnya itu kedamaian batin yang luar biasa, membebaskan kita dari jerat kecemasan. Jadi kalau kita satukan semua kepingan kebijaksanaan dari cerita ini, kita mendapatkan 3 pilar kebijaksanaan alam. Sang rumput ngajarin kita pilar pertama, kesabaran dan ketangguhan. Lalu sang semut merah menyadarkan kita tentang pilar kedua, kesadaran dan niat di setiap tindakan. Dan terakhir, sang semut hitam mencontohkan pilar ketiga, keyakinan dan kepasrahan total. Ini bukan sekedar cerita fabel untuk anak-anak ya, ini adalah fondasi mental dan spiritual yang sangat kuat buat kita. Bayangin aja gimana 3 pilar ini bisa benar-benar ngerubah cara kita ngerespon stres sehari-hari. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda. Coba pikirin baik-baik kondisi Anda belakangan ini. Dari ketiga guru alam yang kita bahas tadi, suara siapa yang paling perlu Anda dengerin hari ini? Apakah Anda lagi banyak cobaan hidup sehingga butuh ketangguhan ekstra kayak sang rumput? Atau mungkin Anda capek karena ngerasa hidup ini monoton, jalannya autopilot terus, dan butuh sengatan kesadaran sang semut merah? Ataukah Anda lagi cemas banget mikirin masa depan sehingga butuh belajar kepasrahan total dari si semut hitam? Simpan pertanyaan ini. Coba deh habis ini jauhkan layar Anda sebentar, melangkah keluar ruangan, dan biarkan alam bantu Anda menemukan jawabannya. Terima kasih banyak udah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.